Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri. Saya mahasiswa Universitas Riau, jurusan Pendidikan Olahraga dan prodi Penjaskesrek. NIM 1805124355. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian biomekanika. Nah, biomekanika itu adalah salah satu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang didalami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Nah, secara spesifik biomekanika terdiri dari dua kata, yaitu bio dan mekanika. Nah, pengertian bio itu adalah makhluk hidup, mekanika adalah gerak. Nah, jadi biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Nah, biomekanika ini adalah olahraga yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan yang mengembalikan keputusan berkenan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Dan yang ketiga, mengenal karakteristik dan kemampuan olahraga baik dari prestasi untuk atlet ataupun untuk siswa tersebut. Baiklah, lanjut kepada hukum kesetimbangan 1, kesetimbangan 2, kesetimbangan 3, kesetimbangan 4. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan dahulu tentang hukum kesetimbangan. Menurut Hermawan 2005 halaman 54 berpendapat bahwa kesetimbangan adalah suatu sikap menuntut daya kesetimbangan yang besar. Apakah sikap tersebut dilakukan dalam bentuk berdiri, duduk ataupun jongkok. Nah, menurut Taufik juga pada tahun 2010 halaman 40 menambahkan, setiap sikap atau kerja kaki yang dilakukan oleh seorang atlet bergantung dari tumpuannya kakinya. Nah, tumpuan kaki menentukan luas bidang tumpuannya. Nah, itu menurut beberapa sumber yang saya dapat tentang kesetimbangan. Nah, baiklah, sekarang lanjut pada hukum kesetimbangan 1. Nah, maksud hukum kesetimbangan 1 itu adalah badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya seperti ini. Berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan. Nah, dan sedikit turun ke bawah sebab tubuh bagian atas itu turun. Nah, proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Nah, kalau kita membungkuk di tempat yang bebas atau yang dimaksud dengan tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh sebab saat titik berat badan kita bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Nah, pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kakinya. Lanjut pada kesetimbangan kedua. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Berbanding lurus dengan bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, maka besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, semakin kecil pula stabilitasnya. Contohnya ini, cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih besar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, maka stabil posisi kita akan
kecil pula yang mendapatkan stabilitasnya. Lanjut pada hukum keseimbangan yang ketiga. Nah, stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau benda, yang artinya semakin berat badan seseorang semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang maka semakin kecillah stabilitasnya. Pada contoh ini, contoh yang dapat saya sampaikan adalah pada pertandingan tinju. Ada kelas-kelas berdasarkan kategori, banyak sih yang berdasarkan kategori, contoh pada tinju, silat, karate, dan yang fighter ya. Kategori berat badannya, berat badan yang sesuai dengan akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Nah, contoh kalau misalnya kita anggap pada pertandingan pencaksilat itu ada yang namanya kategori kelas A. Contoh kelas A itu berat badan dari 50 sampai 55, kelas B 55 sampai 60. Nah, kalau misalnya kelas A jumpa kelas B itu tidak akan seimbang. Tapi kalau misalnya kelas A jumpa kelas A, maka hukum keseimbangan tiga ini berlaku dengan syarat, artinya semakin berat badan seorang maka semakin besarlah stabilitasnya. Nah, kalau misalnya kelas A itu adalah kelas utama, kelas ringan, maka semakin kecil stabilitasnya maka semakin kecil berat badan seseorang. Nah, gitu. Kalau misalnya tidak bisa berjumpa maka akan fatal nanti dalam pertandingan tersebut. Lanjut keseimbangan yang keempat, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap isi bidang tumpuan ke arah badan atau benda yang bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar pula stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, maka semakin kecillah jarak stabilitasnya. Nah, contohnya, perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, contohnya condong ke belakang, sedangkan kaki yang satunya julurkan ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuannya di depan. Selainnya, perhatikan orang yang saling mendorong. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau dalam melakukan tarik tambang itu berat badannya itu condong ke belakang dan kakinya itu ke depan. Nah, disitulah terjadinya hukum keseimbangan yang keempat, di mana stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan. Nah, berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seorang berusaha agar jarak datar horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang paling menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi tarik horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Dan yang terakhir adalah hukum keseimbangan yang kelima. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, maka kecillah stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka makin besar stabilitasnya. Nah, kecil stabilitasnya, besar jaraknya. Kecil jaraknya, besar stabilitasnya. Nah, itu berbanding terbalik untuk hukum keseimbangan. Nah, contohnya pada pertandingan bulat, lawan yang akan dibalikkan selalu berusaha agar badannya rapat ke matras sehingga jarak vertikal menjadi kecil sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Nah, contoh bulat itu akan membalikkan lawannya, maka yang lawan itu akan mengecilkan stabilitasnya ke matras. Maksudnya badannya itu akan ditumpukan hampir ke matras agar tidak bisa dibalikkan oleh yang lawan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Bisa kita pelajari bersama tentang hukum keseimbangan 1, 2, 3, 4, dan 5.
mudah-mudahan bisa Pak teman-teman pahami. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.